warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program usaha kita. Nah, Ramadan sudah kita masuki dan bulan ini adalah bulan penuh berkah. Lantas bagaimana kita bisa mengoptimalkan Ramadan ini agar kondisi negara kita ini baik-baik saja. Karena Islam adalah agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat, kan? Nah, untuk membahasnya, kami kamu akan tergabung dengan Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ustadz, ini menarik ya. Indonesia itu kan termasuk negara yang religius. Mm-mm. Peringkatnya peringkat teratas, gitu ya. 96% dari orang-orang yang disurvei itu menganggap seseorang itu harusnya beriman pada Allah. Dia harus punya keimanan, punya ketakwaan yang sangat kuat. Ya. Dan 98% menganggap agama itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Nah, apakah ini kabar yang baik, Ustaz? Ya, eh, Alhamdulillah ini sebenarnya merupakan satu kabar yang baik ya. 98% menganggap agama itu penting. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi itu realitasnya. Buktinya itu bagaimana? Barangkali inilah yang harus harus kita ketahui dan kemudian apakah benar-benar sebanyak itu 95% menganggap agama itu penting, kemudian sudah diwujudkan dalam sehari-hari, terutama ini di bulan Ramadan. Nah, jadi ini penting kaitannya dengan fakta. Nah, faktanya justru menjadi satu keanehan itu kalau tingkat korupsi di Indonesia itu semakin semakin tinggi ya, semakin tinggi. Eh, Tahun 2023 ya, 2023 itu Indonesia menempati peringkat 115 ya dari 180 negara. Itu juga dengan apa yang kemaksiatan yang lain kait dengan judi online ya. Judi online itu tahun 23 sampai 22 sampai 23 itu sudah mencapai 3,3 juta. Nah, tahun 2000 ini ya 2025 ini informasinya kok sampai 8 juta. Ini luar biasa ini. Padahal judi ini sebenarnya kan termasuk dosa dosa besar gitu ya. Dosa besar di dalam Al-Qur'an kan sudah jelas ya. Ya salunaka anil khamri wal maisir qul fima itsmun kabir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakanlah keduanya itu itsmun kabir, dosa besar. Nah, dosa besar. Jadi tidak nyambung ya. Kalau 98% agama penting, ternyata kemaksiatan dosa besar itu juga tinggi. Nggak nyambung gitu. Ya, gitu. Ya, Ustadz. Lantas, ada yang mengatakan bahwa puasa ini perisai kan. Di bulan puasa, setan-setan di bulan kan gitu ya. Nah, ini maknanya gimana, Ustadz? Puasa itu sebagai perisai. Ya, Asyamu junnah. Jadi puasa ini sebagai junnah, sebagai perisai. Kajunati ahadikum minal kita. Sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian ya dari peperangan itu. Nah, artinya itu seorang ketika dia berpuasa, dia mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum hal yang mubah ya. Ini bagi seseorang ya, ketika diperintahkan meninggalkan mubah, apalagi yang haram. Nah, makanya inilah merupakan sebagai satu perisai ketika dia mau melakukan kemaksiatan, maka dia akan, oh iya, saya puasa ya hari ini, saya puasa hari ini. Nah ini eh, inilah yang menjadikan dia perisai untuk melakukan satu perbuatan maksiat, ya. Sekaligus jumlah ini juga perisai dari api neraka di situ. Karena memang banyak juga orang yang puasa ini ya hanya mendapatkan apa, menjawabkan lapar dan dahaga saja ya. Eh, jadi berapa banyak kan kamso imin apa berapa banyak orang puasa hadu minal wal atas yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tapi pahalanya itu hilang. Nah, ini memang Ghazali sudah jauh-jauh sebelumnya ini sudah mengantisipasi ada adab-adab walaupun tidak membatalkan puasa, tetapi adab-adab itu
itu penting ya. Apa ada wadatnya? Ya ini diantaranya adalah yang pertama ini membiasakan diri puasa sunnah itu. Membiasakan diri kalau pas Ramadan terbiasa di situ. Kemudian juga jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi perkara-perkara yang menyebabkan pahalanya ini juga berkurang ya. Ghibah ya, misalkan mencela ya, fitnah, ngomong yang tidak baik, menyakitkan orang lain dan sebagainya di situ. Nah, dan juga makan juga gitu. Ya. Kalau pas buka ini kita makan dengan istilah balas dendam, porsinya 2 kali lipat. Wah, ini menurut beliau ini nggak punya adab di sini itu. Artinya apa? Dia malas untuk melakukan ibadah. Nah, terus jam 12 malam itu jangan makan yang kedua gitu. Kalau seperti itu, ini akan menyebabkan dia malas. Nah, inilah sebagai apa ya sebagai perisai ya. Jadi menjadikan puasa ini perisai dari perbuatan maksiat. Ya, Ya, Ustaz. Nah, lantas bagaimana ya Ramadan ini, apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini bisa kita lanjutkan di setelah bulan Ramadan. Jangan sampai puasanya di bulan Ramadan itu kayak tadi ya, perisainya kuat. Di luar Ramadan perisainya hancur gitu. iya. Nah, ini eh makanya kalau ulama-ulama terdahulu itu ya sebelum dia menghadapi bulan Ramadan itu selama 6 bulan, coba 6 bulan itu persiapannya berdoa kepada Allah, rindunya bertemu dengan Ramadan itu begitu luar biasa. Dan dia selama 6 bulan itu juga mereka itu berdoa supaya amal solehnya diterima. Nah, kita ini juk-juk Ramadan teko loh. Persiapannya apa? Enggak ada sama sekali. Jadi kerinduan bertemu dengan bulan Ramadan, jret, ya. Kemudian dengan hati gembira, dengan imanan waktu saban ya, karena keimanan, karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni. Nah, cuma di sini yang perlu disadari bahwasanya harapan kita itu kan harapan seorang muslim itu kan dosa supaya diampuni, nah, tetapi kenapa banyak yang ketika bulan Ramadan ini banyak yang tidak tidak terampuni ya, sebagaimana dalam sebuah hadis itu ya, rohima angfu rojulin dahul ali Ramadan fangsalakho qabla ayu farolahu. Jadi sungguh rugi orang yang di mana Ramadan masuk ke dalamnya, ya, itu kemudian Ramadan pergi dia belum diampuni. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan ini jelas. Idza in tajtanibu kaba'iramatun hauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dalam surah An-Nisa 31, jika kalian itu berbuat dosa besar yang kalian ini dilarang mengerjakannya, maka kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Jadi dosa-dosa kecil. Dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia di situ. Dan juga di dalam hadis as-salawatu khamsu wal jum'atu ilal jum'at wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kabair. Sholat 5 waktu Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa di antara keduanya jika dia meninggalkan dosa besar. Nah, apa dosa besar tadi itu? Ya termasuk tadi judi, kemudian zina, ya teman zina, kemudian apalagi mengabaikan, tidak menerapkan hukum-hukum Allah ya. Kewajiban-kewajiban Allah ditinggalkan, dosa kepada orang tuanya, dosa kepada hak Adam itu banyak. Ini semua ini menyebabkan dosa-dosa kita tidak diam sehingga ketika Ramadan ini berakhir tidak memberikan pengaruh sama sekali. Inilah yang harus kita pikirkan karena selama ini ya kita masih bergelut dengan dosa-dosa besar sehingga puasa menjadi tameng ini tuh kayaknya kecil bisa bocor gitu karena dosa-dosa besar itu ya itu. Ya, Ustaz, bagaimana peran khilafah ini dan sebagai perisai umat dalam melindungi umat Islam? Lantas, ketika khilafah ini hilang, itu gimana? Eh, Apa yang akan terjadi? Ya, inilah yang penting sebenarnya. Karena yang namanya ketakwaan ya, yang ketakwaan itu kan tidak hanya ketakwaan individu, ada ketakwaan masyarakat. Dan puasa inilah sebagai salah satu endingnya adalah alakum tatakun. Ternyata kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran, ya, ending untuk terbentuknya ketakwaan kepada Allah itu tidak hanya puasa,
dalam surah Al-Baqarah selanjutnya 21 itu ya ya nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Artinya pengabdian, penyembahan secara totalitas kepada Allah itu juga mengantarkan kepada takwa. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah walakum fil qisasi hayatu ya abab la'allakum tattaqun. Dan untuk kalian dalam kisah itu ada hayatun, ada kehidupan, jaminan kehidupan bagi kalian. Ya ulil albab, la'allakum tattaqun. Dan juga di dalam surat Al-An'am tentang istiqomah wa nahad sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Ini juga artinya kalau kita gabungkan pertama puasa, kemudian pengabdian secara totalitas kepada Allah, ya, ini yang juga la'allakum tattaqun, kemudian juga penerapan hukum-hukum apa kisas, intinya hukum syariat yang dilakukan oleh negara itu juga la'allakum tattaqun. Kemudian juga istiqomah kita dalam akidah dan syariah itu juga mengatakan la'allakum tattaqun. Artinya ini peran dari artinya semuanya itu akan terwujud ketahuan jika syariat Islam itu diterapkan secara kafah. Nah, penerapan syariat Islam secara kafah itu tidak akan mungkin terjadi kecuali di dalam naungan khilafah. Maka peran daripada khalifah yakni menerapkan hukum syariat secara kafah itu akan terbentuk ketakwaan baik kepada individu maupun di dalam masyarakat. Karena itulah dikatakan imam ini sebagai junnah, sebagai apa? Perisai, ya. Perisai artinya di sini perisai menjaga umat ini, ya, tidak hanya sekedar serangan musuh tetapi berbuat maksiat yang melanggar syariat Allah. Maka keberadaan dari ibadah imam ini sebagai junnah. Maka puasa juga junnah pada individu dari kemaksiatan. Keberadaan imam ini juga sebagai junnah. Baik. Baik, terima kasih atas paparannya Ustaz. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh hikmah dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Tentunya dengan tegaknya syariat Islam secara total. Semoga Bung Ali, semoga Ustadz Ali sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Amin. pemirsa khilafan yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.